Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Nintya Putri dari kelas 85 absen 18. Hari ini saya akan membahas materi tentang sejarah teknologi, informasi, dan komunikasi. Perkembangan sistem informasi tersaji dalam beberapa periode-periode berikut. Periode yang pertama 3000 sebelum Masehi. Untuk pertama kali, tulisan digunakan oleh bangsa Sumeria dengan menggunakan simbol-simbol yang dibentuk dari piktografi sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi atau penyebutan yang berbeda sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Periode yang kedua 2900 sebelum Masehi. Pada 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan huruf hieroglif. Hieroglif merupakan bahasa simbol di mana setiap ungkapan diwakili oleh simbol yang berbeda. Jika simbol-simbol tersebut digabungkan menjadi satu rangkaian, akan menghasilkan sebuah arti yang berbeda. Bentuk tulisan bahasa hieroglif ini lebih maju dibandingkan dengan tulisan bangsa Sumeria. Periode yang ketiga 500 sebelum Masehi. Manusia sudah mengenal cara membuat serat dari pohon papirus yang tumbuh di sekitar Sungai Nil. Serat papirus dapat digunakan sebagai kertas. Kertas dari serat pohon papirus menjadi media untuk menulis atau media untuk menyampaikan informasi yang lebih kuat dan fleksibel dibandingkan dengan lempengan tanah liat yang sebelumnya juga digunakan sebagai media informasi. Dan yang terakhir periode keempat, 105 Masehi. Pada masa ini, bangsa Cina berhasil menemukan kertas. Kertas yang ditemukan adalah kertas yang kita kenal sekarang. Kertas ini dibuat dari serat bambu yang dihaluskan, disaring, dicuci, kemudian diratakan, dan dikeringkan. Penemuan ini juga memungkinkan sistem pencetakan yang dilakukan dengan menggunakan blok kayu yang ditoreh dan dilumuri dengan tinta. Sistem ini sekarang dikenal dengan istilah sistem cap. Media komunikasi masa lalu. Yang pertama ada kentongan. Kentongan berfungsi untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa telah atau terjadi sesuatu. Yang kedua ada daun lontar. Daun lontar digunakan sebagai alat komunikasi pada masa lalu. Daun lontar digunakan menulis naskah dan kerajinan. Yang ketiga lonceng. Lonceng adalah suatu peralatan sederhana yang digunakan untuk menciptakan bunyi. Lonceng juga banyak digunakan dalam peribadatan beberapa agama di dunia sebagai penanda waktu ibadah atau beberapa ritual. Yang keempat burung merpati. Merpati pos adalah burung merpati yang dilatih untuk mengantarkan surat atau pesan pada masa lalu. Yang kelima prasasti. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Yang keenam, trompet dari tanduk hewan. Dahulu bunyi trompet digunakan sebagai alat komunikasi untuk menandai dimulai atau berakhirnya kegiatan-kegiatan tertentu. Trompet juga digunakan saat perang untuk menandai perintah dan pergerakan musuh. Yang ketujuh, trompet keong. Trompet keong sejak dahulu telah dijadikan sebagian penanda perkumpulan atau terjadinya suatu peristiwa agar dapat berkumpul. Yang kedelapan, asap. Alat komunikasi asap biasa digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia kepada teman maupun lawan. Secara umum, sinyal asap digunakan untuk mengirimkan berita, sinyal berbahaya sebagai tanda darurat atau mengumpulkan orang banyak ke suatu tempat. Yang kesembilan, serat papirus. Serat papirus digunakan pada 500 sebelum Masehi di daerah Sungai Nil. Sebagai media menyampaikan informasi, serat ini dibuat dari serat pohon papirus. Dan yang terakhir ada piktografi. Piktografi digunakan pada masa 300 sebelum Masehi di Sumeria. Piktografi berupa simbol-simbol yang apabila disusun bisa menjadi kata atau kalimat atau bahasa yang memiliki makna tertentu. Media komunikasi modern. Sejarah perkembangan komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kemajuan teknologi dari dulu sampai sekarang. Sejak tahun 1960-an hingga sekarang, teknologi semakin berkembang sangat pesat. Berbagai media komunikasi yang diciptakan manusia dan penemuan media-media digital menjadikan segala aktivitas kehidupan berjalan semakin efektif. Contoh media komunikasi modern. Yang pertama ada surat kabar atau koran. Surat kabar dikenal pertama kalinya tahun 59 sebelum Masehi pada masa Kekaisaran Romawi kuno. Pada tahun 1605, surat kabar pertama kalinya terbit dalam bentuk cetakan oleh John Carlos bertajuk Relation. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi seperti sosial, budaya, hukum, politik, hiburan, dan teknologi.
Yang kedua, radio. Penemuan radio diawali dengan ditemukannya gelombang radio oleh Heinrich Hertz pada tahun 1887. Sekitar 10 tahun kemudian, Guglielmo Marconi membuat radio pertama, tepatnya pada tahun 1897. Radio berfungsi sebagai alat komunikasi yang hanya terdengar suara saja. Ketiga, televisi. Televisi adalah sebuah alat penangkap siaran bersuara dan bergambar. Televisi berasal dari dua kata Latin yaitu tele artinya jauh dan vision yang berarti tampak. Televisi ditemukan pertama kali oleh Paul Nipkow pada tahun 1883. Perkembangan televisi juga sangat cepat, dimulai dari televisi hitam putih menjadi televisi berwarna. Televisi berukuran kecil sampai berukuran sangat besar. Televisi berlayar cembung sampai televisi berlayar datar. Dan sekarang ini lagi tren televisi LED dan televisi 3D. Keempat, faksimili. Faksimili atau biasa juga dikenal dengan fax berasal dari bahasa Latin yaitu faksimili yang berarti membuat salinan yang sama persis dengan aslinya. Mesin fax juga biasa disebut telekopir. Mesin fax adalah peralatan komunikasi yang digunakan untuk mengirim dokumen dengan menggunakan suatu perangkat yang mampu beroperasi melalui jaringan telepon dengan hasil yang sangat serupa dengan aslinya. Yang kelima, telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang dapat mengirim pembicaraan melalui listrik. Dengan telepon, manusia dapat berkomunikasi secara lisan dengan seseorang yang terbentang jarak sangat jauh. Telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Yang keenam, handphone. Sejak 3 April 1973 telah dikenal handphone. Handphone biasa juga disebut dengan telepon genggam dan telepon seluler. Handphone lebih praktis daripada telepon karena ukurannya sangat kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan adanya penemuan handphone memungkinkan orang bisa berkomunikasi kapan saja dan di mana saja yang ada sinyal handphone. Ketujuh, handy-talkie. Handy-talkie adalah alat komunikasi menggunakan sinyal frekuensi tertentu sebagai pemancarnya untuk menghubungkan handy-talkie yang satu dengan yang lain. Alat ini biasa digunakan oleh satuan kepolisian, tentara, dan juga pihak satuan pengamanan atau satpam. Dan yang terakhir ada komputer atau laptop. Komputer adalah seperangkat alat elektronik yang dipergunakan untuk mengolah data secara cepat dan tepat sehingga menghasilkan informasi yang akurat. Komputer ditemukan oleh 3 orang penemu yaitu Herman Hollerith, Howard Aiken, dan Charles Babbage. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa komputer hanya digunakan untuk mengetik saja, padahal komputer dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti kedokteran, matematika, dan penerbangan.